Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar Anda baik-baik saja, Anda penuh sukacita, Anda penuh bahagia, Anda penuh dengan kegembiraan, dan Anda selalu menghadapi hari berganti hari dengan penuh rasa syukur dan penuh semangat, karena rencana Tuhan dalam hidup Anda adalah menjadikan Anda sebagai pemenang. Rencana Tuhan untuk hidup Anda adalah untuk menjadikan Anda penuh semangat menghadapi hari esok yang cerah. Sesungguhnya alam semesta ini sudah ada hukum-hukumnya. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Siapa yang berbuat karma baik, dia pasti akan mendapatkan ganjarannya. Begitu juga siapa yang membuat karma buruk, pasti sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Jika kita sering melakukan karma baik, maka simaklah pola-pola kehidupan Anda. Pasti hidup Anda penuh dengan balasan-balasan kebaikan atau nasib-nasib yang beruntung yang akan selalu mengikuti Anda. Sebaliknya, jika manusia melakukan keburukan-keburukan, pasti sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Jika kita membanggakan kalau kita ini keturunan orang baik, sungguhnya itu tidak tercatat penting dalam hukum karma atau hukum semesta. Kalau kita menoleh dari hukum semesta, sungguhnya kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Tidak ada hubungannya oleh sangkut paut keturunan-keturunan, apalagi mereka yang menipu. Apalagi kalau orang-orang yang suka menipu, dia mengharapkan karma baik, sungguhnya itu akan berdampak buruk untuk dirinya sendiri dan untuk golongan-golongan orang tersebut. Jadi, manusia hidup di alam dunia itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, mencari kekosongan, ya, dari energi yang sesuatu yang ada energinya beberapa, lalu dibuat untuk kosong supaya dia mendapatkan sesuatu yang tak terbatas dari Tuhannya. Nah, begitu. Karena ya, jika gelas ada isinya kopi, kita mau mengisi minuman apapun, kita harus membersihkan kopi. Jadi, jika jiwa kita masih ada kotoran, kita harus membersihkannya supaya kita bebas mengisi apapun di dalam jiwa kita. Kosong itu artinya tanpa batas. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang tanpa batas, kita harus mengkosongkan diri supaya Dia yang telah membuat kita bebas mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang kita inginkan. Pada intinya seperti itu. Maka semua agama mengajarkan manusia untuk hening, untuk kosong. Semua agama atau ajaran Tuhan tidak membeda-bedakan. Ini keturunan A, B, C, D, E, F, G, itu tidak dibedakan. Ajaran Tuhan hanya mengajarkan siapa yang berbuat baik, maka dia pasti akan menuai. Dan kemiripan menarik kemiripan, itu ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu adil, tidak membeda-bedakan golongan A dan golongan manapun. Kakekmu urusan kakekmu, sekarang yang maju adalah dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan. Kalau ajaran Tuhan yang tidak adil, itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran orang. Sungguhnya manusia takut kalau dia itu dianggap lemah. Makanya dia menjunjung tinggi dirinya dan menjunjung golongannya sendiri, supaya orang lain harus mengakui kalau dia derajatnya lebih tinggi. Itu adalah kebodohan, teman-teman. Semangat untuk diri teman-teman semua, karena sejatinya Anda ditakdirkan sebagai pemenang. Pada sebagian masyarakat Jawa masih mempercayai hari pasaran lahir. Dari weton ini dapat ditemukan masalah perjodohan, keberuntungan, pindah rumah,
atau saat membangun rumah, bahkan kapan hari baik untuk menikah. Meski sebagian masyarakat Jawa sudah ada yang meninggalkan tradisi ini, namun weton masih lengket pada kehidupan mereka. Kali ini yang dibahas adalah keistimewaan pasaran legi. Pasaran legi merupakan pemegang segel dari cakra sek langit yang berelemen kayu atau udara. Pasaran legi mempengaruhi psikologis manusia menjadi optimis dan banyak keinginan. Malaikatnya adalah Israel alaihissalam. Jadi, yang menjadi inti atau kunci dari orang-orang legi itu adalah optimisme dan juga keinginan yang mereka punya. Hal ini merupakan senjata, merupakan pisau yang dapat digunakan untuk kebaikan, atau pisau yang dapat digunakan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pasaran legi berelemen kayu, arahnya timur juga berelemen kayu. Karena itu, pasaran legi duduk atau berkuasa di arah timur. Cakra sek langit atau legi merupakan power pemberi keinginan dan optimisme. Dan jika dilihat dari sistem alam, kunci kesuksesan pasaran legi ada pada kedisiplinan. Melansir dari, jika dia sudah memilih jalan, maka harus fokus dan diselesaikan. Pasaran legi merupakan partner dari pasaran pon dalam mewujudkan kekayaan. Orang-orang legi butuh pengendali, seorang pemimpin yang baik, agar rencana-rencana besar yang dia miliki dapat terselesaikan. Dalam hal ini, untuk melatih kedisiplinan orang yang dapat berpartner atau dapat belajar dari orang-orang legi. Orang-orang legi dikenal tegas dan jelas, yang dapat disiplin sesuai dengan prosedur yang ada. Jika orang legi dapat belajar dari mereka, maka orang legi menjadi istimewa. Mereka lebih mudah untuk mewujudkan sesuatu, mewujudkan impian yang dimiliki dibanding dengan pasaran-pasaran lain. Jika potensi negatif akan muncul jika mereka tidak mau belajar disiplin, banyak impian yang tidak terselesaikan dan akan kehabisan waktu. Ingat, fisik itu ada waktunya, fisik ada batasnya. Di dalam fisik, Anda dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada saatnya Anda tidak sesehat sekarang, tidak sekuat sekarang, dan tidak semudah sekarang. Karena itu, belajarlah fokus dan disiplin pada apa yang sudah dipilihkan atau ditentukan sesuai data-data yang Anda tuliskan di alam semesta ini. Jangan sebarkan energi itu kemana-mana sehingga tak menjadi apa-apa, tapi fokus atau disiplin pada apa yang sudah dipilih, bahwa impian akan benar-benar terwujud. Salah satu keistimewaan dari pasaran legi adalah mewujudkan sesuatu atau mencipta, mewujudkan keinginan, impian, namun mereka harus disiplin. Dalam sistem alam, pasaran ini didukung dan dikuatkan oleh pasaran wage, sementara pasaran legi dilemahkan oleh pasaran paing pon kliwon. Tidak ada orang yang melemahkan atau orang yang menguatkan. Sesungguhnya setiap pasaran apapun yang lahir di kehidupan Anda itu adalah guru yang Anda sendiri harus mencari makna dari perilaku guru-guru tersebut. Orang yang baik kepada Anda itu adalah manusia yang dipilih Tuhan untuk memberikan Anda pesan-pesan yang baik, memberikan kebaikan atau pujian atau nilai lebih untuk diri Anda. Sedangkan orang yang sangat buruk yang hadir di dalam kehidupan Anda itu adalah manusia yang diutus Tuhan untuk memperbaiki diri Anda. Sadari setiap kehadiran seseorang yang ada kepada diri kita itu membawa pesan dari Tuhan untuk membuat kita lebih baik. Sadari itu,
kalau diri kita tidak ingin dikuasai oleh rasa marah, rasa dengki, dan sebagainya. Seorang yang dilemahkan dalam hal ini atau pasaran yang dilemahkan agar pasaran itu menjadi baik sendiri. Dan adanya tantangan melemahkan ini adalah untuk mengeluarkan power yang tersembunyi dari diri pasaran legi. Orang-orang legi memiliki power tersembunyi, itu memiliki kemampuan untuk mewujudkan sesuatu asalkan mereka fokus. Tapi kemampuan itu tidak akan keluar jika ditantang oleh keadaan. Pendekar setelah berlatih pedang dan menguasainya, dia akan turun gunung untuk mengetes seberapa besar kemampuan dia. Itulah sama yang dirasa oleh pasaran legi. Tapi ketika tantangan itu datang, mereka menguatkan dirinya dan menyelesaikannya dengan baik, maka hasilnya akan luar biasa. Power baik dari pasaran legi dapat digunakan untuk mempelajari banyak ilmu. Jika tidak digunakan power itu, maka larinya akan mengarah kepada hasrat seksual. Maka tugas pasaran legi dalam hidup ini adalah untuk menunjukkan jalan, untuk memberikan petunjuk, karena untuk mutlak orang-orang legi harus belajar banyak ilmu untuk bisa memberikan hal-hal yang positif kepada orang lain. Untuk orang yang lahir di pasaran legi, sadarilah dalam diri Anda ada kekuatan yang sangat besar yang harus Anda keluarkan, yang Anda pasti bisa, yang dapat digunakan untuk menaikkan derajat Anda pasaran legi. Karena itu, Anda harus fokus dan disiplin pada apa yang sudah Anda pilih ini. Ini adalah jalan yang benar. Ini adalah jalan yang sesuai ada di dalam diri Anda. Cintailah apa yang Anda inginkan. Buktikanlah dengan sekuat kemampuan Anda, dengan power Anda, kalau Anda pasti bisa. Terima kasih sudah hadir dan menyimak video ini. Keberlimpahan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, kegembiraan akan menyertai diri Anda. Yakinkan diri Anda kalau diri Anda ditakdirkan sebagai pemenang. Tidak ada bangsa lain atau kaum lain yang lebih tinggi derajatnya daripada kalian. Salam sukses, salam kaya raya, salam penuh keberlimpahan. Salam Hong Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.